pagi, selamat bersekutu kembali dalam kasih Tuhan. Kita akan awali ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan puji Tuhan dengan pujian Bapa Engkau sungguh baik.
sepanjang hidupku, besar setiamu, besar setiamu. Mari kita berdoa. Hamba di dalam bacaan syukur pada pagi hari ini kembali kami datang kepada-Mu Tuhan, memohon kasih dan kemurahan Tuhan untuk kami dapat berdoa dengan segenap hati kami kepada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan setia-Mu pada pagi hari ini. Pada saat ini kami akan membaca firman-Mu. Tuhan menolong, Tuhan memberkati setiap pembacaan firman, sehingga firman-Mu boleh menjadi alat untuk kami bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini sampai kitab Ulangan pasal 13. Kitab Ulangan pasal 13 ayat 1 sampai 10. Satu orang membaca 3 ayat. Mulai membacanya. Kamulah anak-anak Tuhan Allahmu, janganlah kamu menoreh-noreh dirimu ataupun menggunting rambut di atas dahimu karena kematian seorang, serta engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi. Janganlah engkau memakan selalu yang merupakan sesuatu yang merupakan kekejian. Ayat 4. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti, kamu harus takut akan Dia, kamu harus berpegang pada perintahnya, suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Nabi atau pemimpi itu haruslah dihukum mati, karena ia telah mengajakmu terhadap Tuhan Allahmu, yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dan yang menebus engkau dari rumah perbudakan dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhan Allahmu tetap kepadamu untuk dijalani. Demikianlah harus menghapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu atau anak laki-laki atau anak perempuan, atau istrimu sendiri atau sahabat karibmu membujuk engkau diam-diam, katanya, mari kita berbakti kepada Allah lain yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu. Salah satu Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, baik yang dekat padamu maupun yang jauh daripadamu, dari ujung bumi ke ujung bumi, maka janganlah engkau mengalah kepadanya, dan janganlah mendengarkan dia,
Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, janganlah mengasihi dia, dan janganlah menutupi kesalahannya. Tetapi bunuhlah dia. Pertama-tama tanganmu sendirilah yang bergerak untuk membunuh dia, kemudian seluruh rakyat. Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang itu di dalam ayat segala yang bersirip dan bersisik boleh kamu makan. Tetapi segala yang kamu tidak bersirip atau bersisik janganlah kamu makan. Dalam semuanya itu bagimu. Setiap burung yang tidak haram boleh kamu makan. Tetapi yang berikut janganlah kamu makan. Burung raja-wali, janggut dan elang. Ayat yang ke-13, ada orang-orang bersila tampil dari tengah-tengahmu yang telah menyesatkan penduduk kota mereka dengan berkata, mari kita berbakti kepada Allah lain yang tidak kamu kenal. Maka haruslah engkau memeriksa, menyelidiki, dan menanyakan baik-baik. Jikalau ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di tengah-tengahnya, maka bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota itu, dan tumpaslah dengan mata pedang kota itu serta segala isinya dan hewannya. Seluruh jarahan harus kau kumpulkan di tengah-tengah lapangan. Ini harus kau bakar habis bersama dengan seluruh jarahan itu sebagai korban bakaran yang mereka berkebutuhan alami. Semuanya itu akan tetap menjadi timbunan puing untuk selamanya dan tidak akan dibangun kembali. Dari barang-barang yang dikhususkan itu ya janganlah apapun melekat pada tanganmu, supaya Tuhan berhenti dari murkanya yang menyala-nyala itu, menunjukkan belas kasihannya kepadamu, mengasihani engkau dan membuat jumlahmu banyak, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Sebab dengan demikian engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan untuk berpegang pada segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dengan melakukan apa yang benar di mata Tuhan Allah. Ya, terima kasih baca firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam kitab Ulangan pasal 13 ini ya, ayat 1 dikatakan apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpin dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal dan mari kita berbakti kepadanya, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpin, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jadi bagaimana di pasal 13 ayat 1 sampai dengan 3 di sini Allah menguji hati bangsa Israel dengan dimunculkan seorang nabi atau seorang pemimpin
dan ia memberitahukan kepada bangsa Israel suatu tanda atau mujizat. Nah, apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepada bangsa Israel itu terjadi, kemudian mereka membujuk untuk menyembah atau mengikuti Allah lain yang tidak bangsa Israel kenal, Tuhan katakan jangan berbakti kepada Allah lain ataupun mengikutinya ataupun mendengarkan perkataannya. Jangan diikuti pemimpi atau seorang nabi tersebut, ya. Karena di sini Allah mencobai bangsa Israel dengan tujuan supaya Allah mengetahui bagaimana bangsa Israel itu mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Di dalam ayat yang keempat, Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya kamu harus berbakti dan berpaut. Jadi tetap Tuhan melihat hati kita, apakah hati kita berpaut kepada Dia atau tidak. Atau mungkin hati bangsa Israel berpaut kepada nabi atau pemimpi, ya. Dan di dalam ayat yang kelima dikatakan nabi atau pemimpi itu haruslah dihukum mati karena ia telah mengajar murtad terhadap Tuhan Allahmu yang telah membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan yang menebus engkau dari rumah perbudakan dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dijalani. Demikianlah harus dihapuskan yang jahat itu di tengah-tengahmu. Apabila saudaramu laki-laki atau anak ibumu atau anak laki-laki atau anak perempuan atau istrimu sendiri atau sahabat kerabatmu membujuk kau diam-diam katanya, mari kita berbakti kepada Allah lain yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu, salah satu Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, baik yang dekat kepadamu maupun yang jauh daripadamu, dari ujung bumi ke ujung bumi. Maka janganlah engkau mengalah kepadanya dan janganlah mendengarkan dia. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, janganlah mengasihi dia dan janganlah menutupi kesalahannya, tetapi bunuhlah dia. Pertama-tama tanganmu sendirilah yang bergerak untuk membunuh dia, kemudian seluruh rakyat. Engkau harus melempari dia dengan batu sehingga mati, karena ia telah berikhtiar menyesatkan engkau daripada Tuhan Allahmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir dan rumah perbudakan. Maka seluruh Israel akan mendengar dan menjadi takut, sehingga mereka tidak akan melakukannya lagi perbuatan jahat seperti itu di tengah-tengahnya. Apabila di salah satu kota yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diam di sana, kau dengar orang berkata, ada orang-orang dursila tampil dari tengah-tengahmu yang telah menyesatkan penduduk kota mereka dengan berkata, mari kita berbakti kepada Allah lain yang tidak kamu kenal. Maka haruslah engkau memeriksa, menyelidiki dan menanyakan baik-baik. Jikalau ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di tengah-tengahnya, maka bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota itu dan tumpaslah dengan mata pedang
kota itu serta segala isinya dan hewannya. Seluruh jalannya harus kau kumpulkan di tengah-tengah lapangan dan harus kau bakar habis kota dengan seluruh jalannya itu, sebab korban bakaran yang lengkap bagi Tuhan Allahmu semuanya itu akan tetap menjadi timbunan puing untuk selamanya dan tidak akan dibangun kembali. Dari barang-barang yang dikhususkan itu janganlah apapun melekat pada tanganmu, supaya Tuhan berhenti dari murkanya yang menyala-nyala itu, menunjukkan belas kasihannya kepadamu, mengasihi engkau dengan membuat jumlah banyak, seperti yang dijanjikan dengan sumpah pada nenek moyangmu. Sebab dengan demikian engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu untuk berpegang pada perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dengan melakukan apa yang benar di mata Tuhan Allahmu. Jadi pada intinya firman Tuhan ini bagaimana Allah adalah Allah yang cemburu, ya, dan Dia tidak ingin bangsa Israel menyembah Allah lain, sehingga dengan kecemburuannya Allah, bangsa Israel memberikan satu perintah bahwa siapa saja yang menyesatkan, baik itu nabi meskipun dia mengadakan banyak mujizat, mempunyai karunia melihat mimpi, ya, tapi kalau tujuannya untuk menyesatkan, Tuhan marah dan Tuhan memberikan hukuman kepada bangsa Israel. Ya, itulah kita melihat bagaimana Allah kita itu Allah yang cemburu, Allah yang membalaskan kesalahan pada anak-anaknya dari keturunannya ketiga dan keempat. Tetapi kasihnya Allah akan diturunkan kepada generasi lebih daripada generasi ketiga dan keempat. Jadi di sini Allah menginginkan supaya bangsa Israel tetap setia kepada Tuhan, beribadah kepadanya, mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Amin. Saya serahkan firman Tuhan kepada kita. Ya, di sini kalau kita melihat begitu di pasal yang ke-13 ini, kita diajarkan untuk bisa bagaimana menolak tentang kesesatan, ya. Tegas adanya satu kesesatan yang terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan. Kadang itu iblis itu lebih senang untuk menghasut kita supaya kita mudah goyah, ya. Dan memang itu satu ujian, ya. Kadang kalau kita melihat kenapa sih harus ada ujian, ya kan? Mungkin pada waktu itu Israel juga sudah bangga namanya umat pilihan Allah, ya kan? Orang yang pasti mendapatkan tempat yang terindah dari yang lain, dari bangsa yang lain. Tapi kenapa kok masih ada yang membuat mereka itu tergoyah, bahkan mereka sampai tidak percaya kepada Tuhan, meragukan Tuhan di dalam perjalanan iman mereka. Sampai ada satu istilah bahwa Tuhan itu masih memberikan keselamatan kepada kita, tapi Tuhan itu juga adil, memberikan hukuman bagi kita yang tidak taat, gitu. Kadang kita berpikir namanya orang pilihan, bayar dulu kalau dipilih, gitu. Dan memang Tuhan mengasihi kita dan kita bisa diselamatkan itu bukan karena kekuatan kita, karena natur kita berdosa. Nah, kalau kita lihat di sini firman Tuhan ini sungguh sangat tegas, ya, keras sekali mengingatkan bangsa Israel, demikian juga umat Tuhan, ya, kita sebagai umat Tuhan di masa seperti ini, ya kan, untuk menolak semua godaan, ya, yang datang dari berbagai macam pihak, ya, dari berbagai macam pihak
berpihak untuk menyembah ilah lain seperti dikatakan di ayat yang pertama. Ayat yang pertama dikatakan apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpin dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mukjizat, apabila saudaramu yang kenal laki-laki anak ibumu atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau istrimu sendiri atau sahabat karibmu membujuk engkau diam-diam katanya, mari kita berbakti kepada Allah lain yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu. Apabila di salah satu kota yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diam di sana, kau dengar dan orang berkata. Nah, di sini satu ayat mengingatkan kepada kita, kenapa sih harus ada nabi palsu? Kenapa harus ada kesulitan-kesulitan? Ya, makanya itu memang untuk menguji kita apakah kita itu benar-benar terhanyut, tergoda atau bisa menolak dengan tegas kesesatan itu. Nah, orang yang memiliki keteguhan iman itu tentu akan tidak tergoda. Ya, kenapa di dalam kehidupannya itu melibatkan Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan terus belajar apa yang Tuhan mau dalam kehidupan mereka. Nah, di sini satu pelajaran yang luar biasa yaitu mengenai godaan terhadap pihak-pihak lain untuk menyembah ilah-ilah lain, dan ini sebagai umat pilihan Allah kita harus berani berkata tidak. Mungkin kita akan dibuat bingung kenapa harus berkata tidak. Tapi di sini Tuhan mengatakan pada masa itu, ya kalau kita melihat agama di Kanaan memang sering membuat orang terpesona oleh berbagai macam tanda ya yang begitu ajaib yang dikaitkan dengan kegiatan dewa Baal pada waktu itu. Kalau masa sekarang mungkin banyak sekali iming-iming kita untuk lebih menyembah kepada target, ya kan? Karena dengan banyaknya aplikasi, banyaknya fitur, sehingga kita lebih fokus ke situ, ya, untuk menyembah Tuhan sendiri kita tidak punya waktu. Nah, di sini bahkan di dalam dunia pelayanan kita pun kita bisa menyisihkan Tuhan daripada mengutamakan Tuhan di situ. Nah, di sini kita diajarkan kehidupan kita di masa saat ini itu dengan berbagai macam kepercayaan medis seperti apa yang kita bisa lihat, yaitu jimat atau juga ramalan, ya, karena kita sudah sering mencari peramal supaya tidak terhujan, ya kan, mencari peramal supaya dapat jodoh, ya, mencari peramal supaya kayak apa usahaku lancar, karena seperti itu terjadi bahkan sampai saat ini pun masih ada, ya, bagi dukun, ya kan, ya, dan juga mencampuri agama, ya, ajaran-ajaran agama terkhusus di dalam kehidupan kita bergereja, kita meyakini kita Tuhan orang Kristen, karena kita mencampuri urusan duniawi dengan keagamaan kita. Contoh takhayul, ya, cita-cita takhayul itu ada kita campurkan sehingga agama kita itu ada unsur takhayulnya, ya, jadi digabung-gabungkan. Nah, kemudian juga ada juga dosa yang ditentang sangat keras oleh Allah. Kenapa? Karena apa? Banyak atau sedikit kesesatan itu yang terjadi dan tetap membuat kita tidak akan fokus kepada Allah. Kalau kita hidup di dalam kesesatan, bahkan kita mau setengah-setengah pun, karena di sini Tuhan berkata kalau ya itu berbicara mengenai iman, kalau tidak. Tapi apa yang terjadi di sini ketika kita suang-suang, ya, untuk mengenal dan menerima Tuhan, di sini Tuhan tegaskan, ya, Tuhan menentang itu, ya,
akan pernah fokus kepada Allah, dan itu akan berakhir pada berbagai macam akibat yang merusak hidup kita. Nah, firman ini memperingatkan kita, bahkan juga memerintahkan kita sebagai umat Allah menyingkirkan 3 kelompok orang. Siapa saja? Yang pertama yaitu para nabi palsu yang mengundang orang untuk hidup sesat. Nabi palsu itu yang menggoda kita, bahkan mengajak kita untuk hidup sesat. Contoh sangat sederhana. Tidak usah datang ke gereja, sangat sederhana. Masih ada hari Minggu. Itu satu contoh yang menyesatkan kita. Ya, kalau kita hari Minggu nanti masih bisa punya kesempatan, kalau tidak, ya terkadang kita memikirkan, masih ada dengan penuh yakin. Dan kalau sudah tidak, kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Ya kan? Itu contoh kecil, ya kan? Nggak usah pelayanan, masih banyak yang lain kok, gantian aja. Nah, seperti itu tugasnya, ya. Tapi karena 1 dan 2 hal, dia tidak bisa bertugas, ya. Padahal sebenarnya masih bisa kalau dia bertanggung jawab. Tapi kalau dia tidak bertanggung jawab, maka ya udahlah, nggak usah. Masih bisa diganti dengan yang lain, ya begitu. Ini satu contoh kesesatan yang terjadi. Dan yang kedua siapa? Yaitu anggota keluarga, ya, yang memperkenalkan kesesatan. Contoh, kita punya acara hajatan, ya, menggunakan di jam-jam ibadah atau di hari-hari ibadah, padahal hari lain bisa. Dia bilang hari ini baik, kalau hari itu enggak. Itu satu contoh keluarga yang tidak mendukung untuk mengutamakan Tuhan. Ya, katanya mengandalkan Tuhan, tapi hidupnya tidak mengutamakan Tuhan. Jadi membuat satu acara kegiatan di harinya Tuhan, itu satu contoh kesesatan dikenalkan dari keluarga kita. Masih ada hari lain. Ini kan sekali seumur hidup. Iya, sekali seumur hidup. Tapi tujuannya bisnis kan. Karena sekali seumur itu gak perlu dengan banyak sesuatu yang lain. Ujung-ujungnya kita tanpa sadar sudah, tanpa menyadari kita sudah menggunakan mindset duniawi, ya, bahwa hari ini hari baik, kalau hari besok itu tidak. Artinya Tuhan yang berfirman semua hal itu baik, itu sudah dihempas. Nah ini, ya. Yang ketiga siapa? Yang ketiga ini adalah kelompok orang yang melakukan kesesatan. Dan kita melihat di sini ketiga pihak itu yang harus dihukum mati, ya kan? Kalau kita bisa melihat di ayat yang kelima, nabi atau pemimpin itu haruslah dihukum mati karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan yang menebus engkau dari rumah perbudakan dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dijalani. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Tetapi bunuhlah dia, pertama-tama tanganmu sendirilah yang bergerak untuk membunuh dia, kemudian seluruh rakyat. Maka bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota itu, dan tumpaslah dengan mata pedang kota itu, serta segala isinya dan hewannya. Luar biasa. Dengan cara itu, Israel bisa memperlihatkan kesetiaan mereka kepada Tuhan, ya, pada Tuhan Allah. Dan di sini kalau kita melihat dari konteks kehidupan di masa sekarang ini tentu sangat berbeda, ya kan? Kita tidak
diminta untuk menyingkirkan pihak-pihak seperti itu, ya kan? Tapi di sini kita secara pemerintahan Allah ya, yang ada di dalam hati, pikiran, kehendak Allah, bahkan perasaan itu bisa membuat kita mengikuti pimpinan Allah. Jadi kita tuh memiliki kepekaan untuk tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita bisa menangis. Ya. Jadi tidak perlu dengan secara fisik, kalau seperti di bahasa Israel di ayat yang tadi dijelaskan menggunakan fisik, tapi di masa sekarang tidak perlu menggunakan fisik. Tapi kita ikuti pimpinan Tuhan yang di dalamnya Tuhan itu hadir di pikiran kita, di hati kita, di kehendak kita, bahkan di perasaan kita. Itu Tuhan ada, dan kita pasti memiliki kepekaan itu sesuai firman atau tidak. Jadi sikap itulah yang akan membuat kita memperkecil wilayah kejahatan dan wilayah kesesatan ya di dalam kehidupan kita ya, kalau kita bisa menangkisnya dengan doa ya, dan dengan bersikap tegas terhadap kesesatan. Ini yang perlu kita lakukan di kehidupan kita di masa saat ini. Jadi sikap hidup yang sepenuhnya menaati firman Tuhan ini akan berdampak untuk melayani apa? Untuk melayani ruang gerak kesesatan. Untuk melayani apa? Untuk melayani kita. Ya mungkin kita juga ada di dalam kesesatan itu. Ya. Sedikit kita goyah. Nah, di situ Tuhan mengingatkan, dan di sini juga memperkecil ruang gerak kesesatan di dalam kehidupan kita. Karena apa? Hanya Tuhan Allah yang telah memberi kehidupan kita, maka kita perlu mentaati. Kalau kita melihat bangsa Israel telah keluar dari Mesir, itu hanya boleh menyembah Allah saja. Ya kan? Dan kalau saat ini hanya Yesus saja hidup mati, bangkit, dan Dialah yang memberi kita keluaran ya, bagi kehidupan kita yang lama dan menjadi kehidupan yang baru, dan membuat kita mengenal Allah sebagai Bapa. Oleh sebab itu kita tidak boleh membiarkan suara siapapun mengubah kesetiaan kita kepada Allah ya. Oleh karena itu bagi Dialah yang telah memberikan segalanya yang harusnya layak untuk mendapatkan segenap hati kita, mendapatkan segenap hidup kita. Mari kita mengasihi Tuhan dengan segenap baik segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita. Amin. Ya, terima kasih untuk firman Tuhan. Kita akan berdoa. Yang pertama kita untuk berdoa hari ini yang akan kita jalani ya, baik untuk anak-anak, untuk ibadah pemberangkatan jenazah juga, dan pemakaman dan wafat semuanya berjalan dengan lancar. Dan kita juga berdoa untuk gereja, berdoa untuk jemaat, dan juga kita berdoa untuk bangsa dan negara ya. Sinode kita juga tetap doakan, dan kita berdoa untuk pelantikan tanggal 22 Maret. Kita juga berdoa untuk rencana program-program yang ada di gereja kita. Kita juga berdoa untuk yang sakit. Kita bersyukur Ibu Hasim sudah boleh pulih setelah menjalani operasi. Dan kita juga berdoa untuk Ibu Giono, berdoa juga untuk Ibu Chandra,
Doa juga untuk Ibu Gondo ya, kita doakan semuanya, dan kita doakan semua jemaat yang ada. Baik, kita akan berdoa sebelumnya kita memuji Tuhan sejauh timur dan barat. Bapa di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami datang kepada Tuhan, kami bersyukur
saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk kegiatan-kegiatan yang akan kami jalani pada pagi hari ini, baik dari mengantar anak-anak dan juga Tuhan memberkati untuk ujian atau ulangan yang anak-anak kami lakukan dan kerjakan pada pagi hari ini. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kecerdasan, bahkan kesehatan, dan juga kami yang akan melayani Tuhan, baik untuk keberangkatan jenazah dari Dharma Kudus maupun pemakaman di Sunan Bugel. Tuhan memberkati, Tuhan menolong sehingga segala sesuatunya dapat berjalan dengan lancar dan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang pada saat ini dalam proses kesembuhan. Ibu Hasim, Tuhan tolong, Tuhan berkati supaya Ibu Hasim boleh pulih seperti sedia kala. Ibu Yono juga Tuhan tolong, Tuhan berkati. Untuk Ibu Chandra juga Tuhan tolong, Tuhan berkati. Untuk Bapak Doni juga istrinya Tuhan juga menolong dan memberkati. Kami juga menyerahkan Ibu Gondo ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati. Ibu Elce Tuhan, semua komisi lansia Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Begitu juga Tuhan untuk gerejamu yang pada saat ini bergumul untuk renovasi pemeliharaan gedung gereja. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Untuk family day Tuhan juga tolong, Tuhan berkati. Bahkan untuk hamba Tuhan, majelis dan ketua-ketua komisi, Tuhan memberkati, Tuhan menolong mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga serahkan untuk ibadah minggu besok ke dalam tangan Tuhan. Ibadah pemuda remaja, ibadah sekolah minggu, komisi perempuan, single parent, komisi pria, dan juga senior, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami menyerahkan untuk bangsa dan negara ke dalam tangan Tuhan. Kota tercinta Jepara ini juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, Tuhan memberkati. Juga untuk sinode kami GKMI, Tuhan juga menolong, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan atas pernyataan, atas pimpinan Tuhan sepanjang hari kami boleh menikmati kehidupan di dalam pimpinan Tuhan, dalam kasih Tuhan. Kami boleh bersyukur bahwa Engkau Allah yang selalu menuntun kami. Hari ini sebelum kami melangkahkan kaki kami yang pertama di hari yang baru, Tuhan tolong menyerahkan kehidupan kami, totalitas hidup kami dalam tangan kasih-Mu. Kami tidak bisa melakukan apa-apa tanpa pimpinan Tuhan, tanpa tuntunan Tuhan. Biarlah hati kami tertuju kepada Tuhan, supaya kaki kami, tangan kami tidak teratur oleh kekuatan kami, pikiran kami tidak teratur oleh kesombongan kami. Namun kami mohon supaya totalitas hidup kami ini ada di dalam pegangan kasih Tuhan, sehingga kami boleh tetap menikmati hari yang baru ini. Kami tidak tahu misteri apa yang terjadi, tapi kami percaya Tuhan punya rancangan dan rencana yang terbaik buat kami semua. Dan mampukan kami untuk hidup taat kepada Tuhan. Berkati setiap hamba Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun mereka gereja, di dalam mereka pelayan, kami serahkan dalam kasih Tuhan. Berkati keluarga mereka, berkati gereja tempat mereka melayani, biarlah menjadi berkat mereka dan membawa jemaat, membawa jiwa-jiwa semakin dekat kepada Tuhan. Dan biarlah hamba-hamba Tuhan ini boleh menjadi jembatan baik jemaat kepada Tuhan. Ya Tuhan, biarlah mereka boleh semakin mengenal Tuhan secara pribadi. Kami juga berdoa untuk Tuhan mereka yang ada di pelosok, di pegunungan, bahkan mereka berada di daerah-daerah yang sulit untuk mereka menjangkau, bahkan dijangkau Tuhan. Kami percayakan mereka ke dalam tangan kasih Tuhan, dan
Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, namun Tuhan tetap menyertai mereka. Memberkati juga sidang jemaat-Mu di GKM Bencana ini. Tuhan berkati mereka semua satu persatu, baik mereka yang ada di Sowan, baik mereka yang ada di Miling, baik mereka yang ada di Renggeng, baik mereka yang di Cengkir, baik mereka yang di Tahunan, baik mereka yang di Troso, baik mereka yang di Bau, di Bate, di Bukit Tinggi, Sedal Gereja, demikian juga yang ada di Gang Rahayu Tuhan, demikian juga mereka yang di Buderan, di Pulau Darat, di Genang, demikian juga yang ada di Sengon, yang ada di Purwokerto, bahkan di Kudus Tuhan, dan juga di Mayong. Berkati mereka semua, biarlah mereka boleh memegang tangan kasih Allah, menikmati pertolongan Allah. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang punya banyak pergumulan Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan, yang berduka Tuhan beri kekuatan, dan Tuhan beri penghiburan. Yang terbaik dari Tuhan kami percayakan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam kasih Yesus kami percaya Engkau Allah El Shaddai dalam hidup kami, dan biarlah Tuhan Allah yang penuh kuasa menyertai kami. Haleluya. Amin. Selesai. Selamat menjalani aktivitas. Tuhan Yesus beserta kita semua. Amin. Shalom.